Season 2. Istri untuk Sang Mafia. Bab 17. Felicia yang sangat takut dengan sosok fenomenal dalam film itu pun berteriak histeris dan memeluk Zain sekencang-kencangnya. Kedua matanya terpejam dengan tangan mengibas. "Pergi! Pergi!" usir Felicia dengan suara ketakutan. Zain tentu saja bingung melihat reaksi Felicia. Padahal Zain sudah terbiasa melihat penampilan sang Umi yang seperti itu kalau di rumah. "Ish, tega banget Umi dikira hantu," cebik Arumi. "Hei, Zahra buka matamu. Lihat itu Umi bukan hantu," kata Zain yang merasa kerepotan juga dengan reaksi Felicia. Selain tubuh mereka menempel semakin erat, pakaian yang Felicia kenakan juga sangat tidak pantas untuk dilihat. Apalagi posisi dan situasi yang sungguh mesum ini. Apa?" Felicia membuka matanya dan mendongak. Tatapan matanya bertubrukan kembali dengan Zain. Ini anak dua. Uminya ndak dianggap yo." Arumi menyilangkan tangan di dada sambil menatap dua sosok di depannya yang berantakan. Tiba-tiba terdengar suara pintu kamar yang dibuka. Arumi sontak menoleh dan buru-buru menghampirinya. Mau kemana? Sana masuk lagi aja, bahaya." Tarik Arumi pada lengan suaminya, memaksa pria yang semakin tampan meski usianya tak lagi muda itu. "Loh, kenapa? Tadi ada yang teriak, ada apa memangnya?" cecar Max dengan muka bantalnya. "Itu kelakuan pengantin baru." "Biasalah," jawab Arumi asal. Arahnya dari belakang, kamar mandi. "Apa yang mereka lakukan di sana?" cecar Max lagi dengan kedua mata yang sudah terbuka sempurna. "Mandi hadas mungkin, sih," jawab Arumi dengan mengulum senyum. Hatinya senang kalau memang putranya berhasil belah duren. Setidaknya nanti Zahra akan benar-benar menjadi putrinya. "Hah?" Max melongo kaget. "Wes ndak usah bingung, sih. Kita tunggu mereka selesai. Kamar mandinya kan cuma satu jadi. Kita harus gantian," ucap Arumi. Di mana dirinya teringat kalau dalam keadaan yang sama-sama junub. "Gitu ya. Sambil menunggu mereka selesai, bagaimana kalau kita? Ndak ada jatah tambahan, sih. Kita harus gantian mandi biar bisa sholat tahajud," kila Arumi yang segera mengikat rambutnya dan kembali melangkah keluar kamar untuk mengecek keadaan putra dan menantunya itu. Ternyata, Zain telah membawa Felicia ke dalam kamar. "Ganti pakaianmu ya, aku mau sholat," titah Zain pada Felicia. Gadis itu duduk di pinggir tempat tidur dengan sisa isakannya. Zain hanya bisa menahan diri melihat Felicia masih dengan pakaian kurang bahannya itu. Zain mengambil selimut kemudian menutupi tubuh istrinya itu pelan. "Maaf, ya. Kalau mau tidur, ya udah tidur aja. Tapi, tutup tubuh kamu. Jangan sampai aku hilaf. Begini juga aku laki-laki normal. Sedangkan kamu, wanita yang sempurna. Kamu cantik dan indah. Tolong, kerja samanya ya," tutur Zain dengan lembut dan senyum yang ia sunggingkan di wajahnya. Felicia mendongak kemudian menyusut air matanya. Gadis itu tak menyangka jika fobianya terhadap hantu masih parah. Dia pun beringsut ke tengah kasur dan terpaksa menggulung tubuhnya dengan selimut. Walaupun merasa panas tapi Felicia bertahan. Tak lama Zain selesai sholat. Felicia ternyata memperhatikan. Pemuda itu pikir istrinya kembali tidur di saat ia sholat 2 rakaat tadi. "Kamu mau mandi?"
Tanya Zain. Felicia diam dan hanya memperhatikannya saja. Felicia justru melemparkan pertanyaan yang sejak tadi mengganggu pikirannya. Apa kau terbiasa bangun jam segini dan melakukan itu? Apa Umi dan Abi juga melakukan hal yang sama denganmu? Cecar Felicia ingin tahu. Zain yang masih duduk di atas sajadahnya tersenyum mendapat pertanyaan itu dari istrinya. Ya, aku selalu bangun jam segini. Alhamdulillah, belum pernah bolong. Justru karena Umi dan Abi rutin melakukannya aku pun terdorong untuk melakukan hal yang sama. Orang tuaku adalah role model yang luar biasa. Mereka panutanku, jawab Zain. Pemuda itu mengambil al-Quran yang terletak di atas nakas. Felicia mengernyitkan keningnya saat ia melihat penunjuk waktu yang menempel di dinding. Kalian itu memuja siapa di jam segini? Apa kalian ini keluarga hantu? Felicia dengan segenap jalan pikirannya yang aneh, tiba-tiba beringsut mundur dengan ekspresi ketakutan seperti tadi. Hah? Apa? Zain yang baru mau membuka mushaf pun sontak menoleh. Zain memutuskan mendekat dan duduk di pinggir tempat tidur. Akan tetapi Felicia semakin menjauhkan dirinya. Zain tersenyum. Ia paham Felicia bingung karena gadis itu mualaf. Felicia belum tahu mengenai agamanya. Tentu saja, aku dan keluargaku menyembah Allah. Kami menyembah Tuhan yang telah menciptakan seluruh alam semesta ini, bukannya hantu, jelas Zain sambil menahan dirinya untuk tidak menertawakan jalan pikiran istrinya. Memangnya, jam segini Tuhan kalian sudah bangun? Tanya Felicia lagi. Sungguh Zain menahan rasa gelinya dalam hati. Gadis di hadapannya benar-benar awam. Zain menduga jika sebelum lupa ingatan Felicia tidak menganut kepercayaan apapun. Zain duduk menghadap Felicia sambil sesekali membenarkan posisi selimut agar tidak tersingkap. Allah tidak pernah tidur. Karena hanya makhluk yang membutuhkan istirahat sedangkan Tuhan tidak. Jangan terlalu membebani pikiranmu dengan hal-hal menurutmu aneh. Tanyakan semua padaku, apapun itu. Insya Allah, jika mampu aku akan menjawabnya. Aku memiliki kewajiban untuk membimbingmu sebagai suami, tutur Zain lagi. Felicia semakin bingung. Alisnya hampir menyatu. Selama tinggal di sini dia tidak pernah melihat wujud Tuhan yang disembah oleh keluarga ini. Sisi arogannya mengalahkan keingintahuannya. Kau boleh menyentuhku, jika kau bisa menunjukkan keberadaan Tuhan padaku. Tantang Felicia. Mendengar itu Zain tersenyum penuh kemenangan. Baginya cukup mudah membuktikan apa yang istrinya ragukan. Sebaiknya kau pegang janjimu. Mandilah biar bisa ikut sholat subuh nanti, titah Zain, kembali duduk di atas sajadahnya untuk meneruskan kegiatannya usai tahajud. Felicia keluar kamar masih dalam keadaan bergelung selimut. Dengan handuk dan pakaian ganti dalam dekapannya. Tak lama gadis itu kembali dengan pakaian yang lebih sopan. Felicia sengaja menggunakan handuk untuk menutupi kepalanya. Ia ingat pesan Zain di mana tak boleh ada yang melihat auratnya selain suaminya itu. Felicia menurutinya demi agar Zain menyukainya. Di saat membuka pintu, Felicia mematung. Dadanya berdebar dan kakinya terasa berat. Baru kali ini ia mendengar lantunan yang seindah itu. Indah sekali. Lagu apa yang dia nyanyikan? Kenapa aku baru mendengarnya? Gumam Felicia seraya menebalkan pendengarannya. Fabiai ala irobikuma tukasiban. Ternyata Zain tengah membaca surah Ar-Rahman dengan lagam bayati. Nada irama al-Quran yang sering ia bawakan ketika tilawah sebagai Qoriah di dalam negeri maupun di mancanegara.
di mana namanya mendunia karena mensiarkan keindahan Al-Quran. Hingga, seorang syekh dari negara Arab tertarik untuk memberikan infaknya dalam pembangunan pesantren tahfiz di desa ini. Ayat demi ayat Zain bawakan dengan begitu lembut penuh penghayatan. Lantunannya terdengar begitu tulus bunga sampai dan tembus ke dalam hati Felicia. Untuk pertama kalinya, gadis itu mendengar lantunan ayat suci Al-Quran dan langsung tersentuh hingga meresapinya. Tanpa sadar, Felicia berdiri di ambang pintu sampai Zain selesai membacanya. Sodaqallahul Adzim. Masya Allah. Zain terkejut ketika berbalik karena keberadaan istrinya. Kamu nyanyi lagu apa? Bab 18. Zain tersenyum mendengar pertanyaan istrinya. Sang ustadz mengarahkan agar Felicia duduk di pinggir kasur bersebelahan dengannya. Menurutmu bagaimana? Maksudku dari apa yang kau dengar tadi itu, apakah ada yang aneh di dalam sini? Tanya Zain seraya menunjuk dadanya sebelah kiri. Felicia mengangguk, mengiyakan. Walaupun keningnya masih berkerut bingung. Ya, aku merasa ada aliran sejuk yang memeluk hatiku. Entah kenapa aku ingin sekali menangis, jawabnya dengan suara lirih. Sejenak Felicia mengikuti apa kata hatinya. Ia mengikuti alur yang dirasakan jiwanya. Itu sebenarnya bukan lagu. Apa yang tadi kulakukan adalah membaca Al-Quran dengan lagam, dengan nada yang membuatnya semakin indah kala didengar. Al-Quran adalah kitab suci sekaligus buku petunjuk bagi umat Islam. Pedoman di mana kita harus berpegang teguh terhadap firman Allah di dalamnya. Kenapa bahasanya aneh? Tapi lantunannya begitu indah. Aku belum pernah mendengar sebelumnya. Boleh aku melihatnya? Pinta Felicia. Nampaknya Felicia semakin tertarik dengan agama yang dianutnya sekarang. Karena dia belum pernah merasa sedamai ini. Merasa tersentuh sedalam ini. Zain menyerahkan Al-Quran pada Felicia. Gadis itu memperhatikan dengan serius dan penuh rasa keingintahuan. Aku belum pernah melihat apalagi mempelajari kitab agama manapun. Al-Quran ini menggunakan bahasa apa? Bahasa Arab, jawab Zain. Pemuda itu senang karena Felicia nampak semakin tertarik. Awal yang bagus sebelum benar-benar jatuh cinta adalah ketertarikan. Seperti dirinya yang mulai tertarik dengan gadis di hadapannya ini. Aku menguasai 8 bahasa. Tapi, aku sama sekali belum pernah mendengar atau membaca bahasa ini. Felicia mulai membuka-buka lembar demi lembar mushaf Al-Quran. Matanya menelisik lekat huruf demi huruf hijaiyah itu. Masya Allah. Kau pasti perempuan yang hebat sebelum ingatanmu hilang. Maaf, Zahra. Ah, mungkin ini bukan namamu yang sebenarnya. Hari ini, kita ke rumah sakit. Aku akan melakukan apapun hingga ingatanku itu pulih kembali, kata Zain dengan nada penuh sesal. Tatapannya sendu. Felicia jadi merasa tak tega. Apakah aku sudah keterlaluan karena telah membohonginya? Ah, tapi ini semua demi misi dan proyek pembangunan mall itu. Aku harus berhasil tanpa bantuan si Daren sialan itu. Aku pasti bisa mendapatkan tanah itu dan meyakinkan para warga. Apalagi, di sini belum ada pasar modern. Desa ini masih jauh tertinggal dari desa lainnya yang ku tahu. Batin Felicia berperang antara nurani dan sisi egoismenya. Bukankah kau sibuk dengan sengketa lahan itu? Maksudku kau juga punya pekerjaan lain. Kalau mengantarku ke rumah sakit apa tidak membuat berantakan semua urusanmu di sini? Felicia berusaha membatalkan rencana suaminya. Ia tak mau rencananya ketahuan lebih awal. Semua bisa diatur.
Bagaimanapun apa yang terjadi padamu adalah kesalahanku. Dan, aku sekarang suamimu. Aku akan bertanggung jawab penuh. Aku akan mengusahakan pengobatanmu sampai sembuh. Allah menilai tinggi ikhtiar yang penuh kesungguhan dari hambanya. Tapi, lukanya sudah mau kering. Kepalaku juga tidak nyeri lagi. Biar saja nanti aku ingat sendiri. Aku belum mau keluar dari desa ini. Felicia masih berusaha untuk menggagalkan rencana Zain. Dengan berbagai penolakan. Tidak. Kau harus tetap menerima pengobatan yang layak dariku. Sebagai bentuk tanggung jawab dan ikhtiar terhadap kesembuhan dan kembalinya ingatanmu. Tolong jangan menolak niat baikku. Setelah pemeriksaan nanti, apapun hasilnya setidaknya aku ada bayangan rencana selanjutnya kita bagaimana. Jelas Zain, mengusahakan persetujuan dari istrinya. Felicia tak tahu lagi harus mengatakan apa. Pemuda ini benar-benar bersikeras membawanya ke ruang sakit. Sepertinya harus ada rencana selanjutnya. Misinya baru dimulai, mana boleh gagal. Terserah kau saja. Tapi, sebelum itu bisakah ajari aku cara membaca tulisan ini? Pinta Felicia sambil menunjuk Al-Quran yang ada di atas pangkuannya. Aku akan mengajarkan setelah ada hasil dari pemeriksaanmu nanti, kata Zain. Felicia merasa terpojok. Maju kena mundur juga kena. Aku maunya sekarang. Pemaksaan adalah jalan ninja yang ia pilih saat ini. Sabar ya. Aku janji, pasti akan mengajarkanmu banyak hal tentang agama Islam. Tapi, aku butuh kejelasan dulu mengenai keadaan kepalamu. Tunjuk Zain pada plester yang masih menutupi sebagian pelipis Felicia. Melihat keteguhan hati Zain, membuat Felicia hampir hilang kesabaran. Namun dirinya tidak kehabisan ide. Senyum tipis pun tersungging samar dari wajahnya. Ajarkan sekarang, atau aku buka baju. Ancam Felicia yang mana sudah meletakkan tangan di ujung pakaiannya. Zain sontak gelagapan dibuatnya. Hei, jangan. Iya, baiklah. Tapi tidak sekarang. Nanti aku pinjam buku Igro dulu di masjid. Alasan. Felicia nekat berdiri dan mulai menaikkan kaos oblong yang ia pakai. Allahu Akbar. Stop. Zain terpaksa mencekal tangan Felicia untuk menahan gerakannya. Felicia benar-benar menolak pemeriksaan ke rumah sakit maupun klinik. Ia memaksa diajarkan membaca Al-Quran. Alhasil setelah subuh Zain meminjam Iqro dari masjid. Siapa sangka, dalam 1 jam, Felicia sudah bisa hafal huruf hijaiyah dengan tanda bacanya sekaligus. Zain berpikir bahwa istrinya itu bukan wanita sembarangan. Felicia adalah sosok gadis terpelajar dan berpendidikan. Bahkan mungkin lebih dari itu. Istrinya, begitu mudah mengintimidasi dirinya. Seperti ada jiwa kepemimpinan dan arogansi di balik wajah cantiknya. Siapa kamu sebenarnya, Zahra? Kenapa begitu misterius? Haruskah aku menahan rasa yang mulai tumbuh ini agar tidak ada kekecewaan pada akhirnya nanti? Sore ini Felicia memaksa ikut ke masjid. Zain ada kelas tahfiz yang dibuka di aula masjid untuk anak-anak di desa itu. Kalau lagi, ada kelas tajwid di mana pengajarnya adalah Pak Yai. Felicia membulatkan matanya takjub melihat antusias para warga yang berbondong-bondong mengantar anaknya untuk menjadi penghafal Al-Quran. Zain juga membuka kelas untuk gori pemula akan tetapi Sabtu malam sehabis Isya. Karena itulah, Felicia tidak pulang sejak asyar tadi. Kenapa ada pelajaran seseru ini? Batin Felicia.
La juga ingin mempelajarinya. Cara membaca Al-Quran sehingga bisa menarik untuk dibawakan. Sikap Felicia yang ramah terhadap anak-anak kecil membuatnya selalu dikelilingi oleh sosok polos dan lucu itu. Karena itulah, Felicia jadi tertarik untuk mengajarkan sesuatu juga pada mereka. Aku ingin jadi guru juga. Kau bahasa Arab, aku bahasa Inggris, bagaimana? Felicia lagi-lagi mengutarakan sesuatu yang mengejutkan untuk Zain. Seperti biasa, pemuda itu hanya akan tersenyum menanggapi segala macam permintaan istrinya. Aku akan membicarakan mata pelajaran baru pada Dewan Masjid dan juga orang tua murid. Masyarakat di sini memiliki pikiran terbuka. Mereka tidak kolot. Itu artinya, mereka pasti mudah menerima tawaran baru yang menjanjikan naiknya taraf pendidikan di desa ini. Seperti bangunan mal itu. Masyarakat juga butuh kecanggihan dan hidup modern sesuai zaman. Agar tidak kudet dan ketinggalan. Tidak. Mereka tidak butuh bangunan yang berisikan banyaknya hal-hal mudorot bagi perkembangan akhlak dan masa depan anak-anak serta remaja di desa ini. Mereka lebih membutuhkan fasilitas yang memudahkan mereka untuk mempelajari dan mendalami ilmu Islam. Untuk kali ini, Zain tidak suka jalan pikiran Felicia. Pemuda itu pergi untuk menghilangkan rasa marahnya. Dia marah ya. Kok aku tiba-tiba merasa aneh sih? Felicia merasakan panas di kedua mata dan juga sebuah tekanan rasa yang aneh dalam hatinya.